Kita lanjutkan misi mulia kita, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa Antuber. Kali ini edisinya adalah 30 Agustus. Tema cerdas yang sudah kita siapkan adalah sampai kapan begini terus? Picup berhasil merampok dan menipu puluhan juta orang dan harus dipateni ndase, ditugel. Para afiliator Picup kalau kebal hukum dan gak dipenjara-penjara sampai seterusnya. Gara-gara Picup aku nyicil bank sia-sia 150 juta cuk. Mentolo tak pateni penipu afiliator Encup itu. Jangan lupa tetap menyisipkan kesabaran dalam masalah yang dihadapi itu. Biar tetap eling dan waspada bray. Eling sih eling, cuman duitnya kalau nggak balik gimana mau eling? Aduh. Apa sesulit itu untuk jadi orang normal di SPI? Sebaik-baiknya orang yang dikenal itu bukan dari status sosialnya, tapi orang yang mudah dikenal itu adalah orang yang mengedepankan keadilan dalam kebijaksanaannya. Contoh, seseorang yang dikenal karena keadilan dan kebijaksanaannya. Siapa bapak proklamator itu? Siapa bapak pembangunan itu? Dan siapa bapak teknologi itu? Ada yang tahu nggak? Kalau sudah tahu, kita lanjutkan. Dengan keadilannya dan kebijaksanaannya, seseorang itu mudah dikenal, ya toh? Tidak dikenal di bumi, tetapi seluruh penghuni langit mengenalnya. Gelar itu bisa sama karena diraih melalui pendidikan. Tetapi keadilan dan kebijaksanaan seseorang itu nggak ada yang sama. Sampai di sini bisa paham kan? Lalu siapa mereka-mereka itu, Kir? Apakah dia yang kau maksud itu adalah Bapak Picup Indonesia, Sukirman? Sekarang iblisnya banyak yang berbentuk manusia, jadi ilmunya harus agak beda. Sekiranya Sukirman hidup di zaman Rasulullah, niscaya dia sudah dipenggal lehernya oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau pernah mengirimkan surat kepada Sungai Nil yang tiba-tiba mengering tanpa sebab selama 4 tahun. Dan isi suratnya adalah, "Wahai Sungai Nil, jika dahulu engkau mengalir karena kehendakmu sendiri, maka hari ini aku tidak membutuhkan airmu. Namun jika dahulu engkau mengalir atas perintah Tuhan, maka hari ini aku membutuhkan airmu atas kehendak Tuhan." Kemudian Sungai Nil itu airnya langsung meluap memenuhi bibir sungai. Beliau juga pernah menggiring larva gunung Merapi untuk masuk ke lubangnya kembali. Sebagaimana mudahnya kambing digiring ke kandangnya. Lanjut. Kita sampai kepada tahap kesimpulan. Dunia ini dan orang kafir akan tunduk kepada kaum muslimin hanya karena satu kekuatan yang besar, yaitu setiap orang muslim menghadirkan kehidupan Rasulullah ke dalam kehidupannya sehari-hari. Manusia kalau benar-benar bejat, kelakuannya melebihi iblis bray. Sebejat-bejatnya iblis, dia masih beriman kepada Tuhan. Sebab sebelum manusia diciptakan, iblis lebih dulu diciptakan dan tinggal di surga. Iblis bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Tapi kalau manusia yang bejat, pasti dia tidak beriman. Sampai hari ini hingga tiba hari kiamat pun, gunung itu tidak akan pernah lagi mengeluarkan larvanya karena takutnya kepada Tuhan. Woi Sukirman, Umar bin Khattab tidak pernah mendukung penipuan, apalagi mendukung Ponzi. Catat. Hanya sok-sokan ngerti sejarah Islam, tapi kamu gak bisa bedain APK Money Game buat apa. Masih gak sadar lagi, boker. Terus, apa yang kamu dapat dari kisah itu, Kir? Proses belajar itu dibutuhkan dan bertahap. Emangnya kamu belajar teknologi pakai sejarah Islam ya? Manusia akan bahagia, akan makmur, dan akan tentram hidupnya, dan akan tenang hatinya ketika manusia itu benar-benar tunduk setunduk-tunduknya dan taat setaat-taatnya kepada Tuhan. Ya sih, benar. Begitu, jadi ada sambungannya sama kemajuan umat manusia berkaitan sama tokoh-tokoh muslim. Terus, kamu udah apa belum? Tidak dikenal di bumi, tetapi seluruh penghuni langit mengenalnya. Siapa orangnya, Kir? Apakah itu kamu? Kebahagiaan manusia kok langsung disambung tunduk kepada Tuhan? Itu kok iya, kesannya males mikir banget kamu hidup di bumi ini. Di zaman sekarang ini, kebanyakan ilmuwan Eropa dan Barat
Tujuan mereka untuk mengungkap serta membuktikan kebenaran Al-Quran dan hadisnya. Mereka menggunakan teknologi canggih, sampai ilmuwan itu terheran-heran dan terbelalak matanya. Setelah mengakui kebenaran Al-Quran melalui penyelidikan sains dan teknologi. Siapa itu Muhammad? Dan bagaimana setiap ucapannya selalu ada pembuktiannya? Tapi kenapa kamu masih ingkar kalau pijat sudah scam? Mereka melakukan itu mau usaha, ada gerak, rasa ingin tahu kuat, lalu melakukan riset. Respek saya sama mereka walaupun bukan seagama. Lah, orang kayak kamu ngaku Islam tapi kelakuan begitu, nggak malu loh Kir. Buktikanlah sendiri agar akalnya nyambung tanpa berpikir lagi. Tipe-tipe orang kayak kamu itu yang maunya cuma doa tapi pengen hidup makmur, usaha minim. Kamu sudah silaturahmi ke rumah para ninja leader apa belum, Kir? Karena hanya dengan cara tunduk setunduk-tunduknya dan taat setaat-taatnya kepada Tuhan, barulah dunia terasa seperti surga. Dan gak ada cara lain lagi. Karena sejak diutusnya baginda Rasulullah, maka jalan kebahagiaan yang lain ditutup oleh Tuhan, kecuali jalannya Rasulullah itu. Sejauh ini silaturahminya hanya melalui grup, karena masih memiliki jejak digital. Mau hidup bahagia, cari ilmu, biar bisa cari duit, kerja yang halal, sedekah, nabung, lalu naik haji. Simpel kok. Simpel sih simpel. Kalau nggak pakai duit, mana bisa semua itu terjadi? Kau lagi. Lalu jejak digital itu untuk apa, Kir? Hidup itu step by step. Dikira cuma doa urusannya selesai lalu bahagia. Nggak segampang itu. Ini sudah termasuk ke dalam kategori tunduk setunduk-tunduknya dan taat setaat-taatnya kepada Tuhan. Tunduk dan patuh kok melanggar larangan toh Pak Kir? Lah itu ponzi, masih dipercaya baik dan barbar lagi. Tapi kamu nggak bisa jelasin detailnya kan? Karena memang nggak tahu cara hidup manusia pada umumnya. Sehingga baik atau buruk masih kelihatan buram di matamu. Makanya introspeksi diri dulu sana. Selama masih nampak jejak digitalnya berarti masih ada. Kalau udah ditelan bumi jejak digitalnya, maka udah benar-benar scam. Ini hanya menurut saya. Dan jangan diikuti kalau nggak mampu. Terus pipi yang masih nyangkut apa kabar, Kir? Kapan cair? Maksud dia itu, kamu disuruh introspeksi diri dari ketololan kamu selama ini, Kir. Ending P2B, pipi ora bisa cair. Kalau hormat itu jangan ngeyel, Kir. Hormat tapi ngeyel itu namanya songong. Apa? Songong. Berbeda pendapat bukan berarti ngeyel. Untuk membela hak member itu bukan satu cara aja. Silahkan SPI menggunakan caranya membela member. Dan pihak Ninja Leader akan menempuh jalur lain. Cuman di sini kita nggak tahu cara siapa yang akan sampai duluan pada tujuannya. Dengan usaha, ikhtiar dan doa dan ibadah, maka solusi pasti didapatkan. Saya mencoba belajar jadi YouTuber, namun kebanyakan isi konten channelku adalah mengcover karya orang lain. Ayo kita tertawa dulu. Aduh, Kir. Mbok ya jadi YouTuber kok re-upload karya orang lain. Buat karya orisinil dong, yang asli. Hidup kok penuh pura-pura. Tunjukkan kemaluanmu. Ngeyel itu artinya apa, Bokir? Terus usaha kamu apa, Kir, selama ini? Ngeyel itu adalah komar kamit dukun baca mantra, lalu pasien disembur dan pasiennya pingsan. Pasien pingsan bukan karena jinnya keluar, tapi mbah dukunnya nggak pernah mandi dan nggak pernah sikat gigi. Nggak lucu loh. Ngelawak dulu nggak sih? Memang Anda itu ngeyel kok. Saya juga sih, tapi beda jembatnya. Kalau orangnya ada di depanku, udah kubunuh sumpah. Dia tahu sedikit soal agama, tapi nggak tahu arti ngelunjak. Apaan sih nggak jelas? Ngelunjak siapa? Siapa yang ngelunjak? Ngomong itu Mbok Oya yang jelas, Kir. Katanya pelayaran, ngomong aja nggak becus. Ya, sekian saja akhir kisah cinta Pitop hari ini. Ya, semoga mencerahkan dan menghibur Anda. Kalau Anda nggak terhibur, nggak apa-apa, nggak maksa, ya kan?